Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dengan kami Presbiter, dan kita akan masuk dalam pelayanan di ibadah keluarga. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan bacaan kita yang terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Minta pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kebaikan dan kemurahan Tuhan telah kami terima, sehingga kami boleh masuk di minggu kedua, bulan kedua di tahun 2021. Bapa, kami akan membacakan firman-Mu, karena kami yakin firman ini akan menjadi berkat bagi kami. Bukan kami saja, tapi firman ini ketika kami lakukan, boleh menjadi berkat bagi seluruh keluarga kami. Terima kasih Bapa, curahkan Roh Kudus supaya Roh Kudus memampukan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita membaca Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang Koko boleh ada salah, nggak apa-apa ya. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sampai semakin jauh firman Tuhan, terpuja Kristus, haleluya. Saudara yang terkasih, kita masuk dan kita tetap dalam Minggu Epifania, Minggu penampakan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus bagi umatnya. Dan hari ini ada yang ingin dikatakan Kristus. Ada yang ingin disampaikan Kristus. Supaya kemuliaan Allah itu boleh nampak di dalam diri kita pribadi. Kemuliaan Allah itu boleh nampak juga hadir di tengah-tengah keluarga kita. Hari ini kita berbicara tentang doa. Doa merupakan cara bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa juga merupakan cara bagaimana kita bergaul dengan Tuhan. Karena di dalam doa ada pertemuan yang indah antara kita dengan Allah. Dan di dalam doa, Roh
Allah bekerja dan menolong seorang untuk berkata-kata bahkan melebihi apa yang kita pikirkan. Di dalam doa, orang menunjukkan rasa hormat kepada Allah yang dipercayainya. Di dalam doa ada sembah, ada pujian terhadap Kristus. Di dalam doa ada ucapan syukur kepada Allah. Di dalam doa kita dapat mengakui kesalahan, mengakui dosa kita yang telah kita perbuat. Dan yang bagi manusia umumnya mungkin ini yang paling terpenting. Di dalam doa kita dapat menuturkan harapan melalui permohonan. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan doa sebagai sesuatu yang rutin, penuh disiplin dalam kehidupan kita sehari-hari? Injil Markus menyebutkan bahwa pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus bangun pergi ke tempat suci untuk berdoa di sana. Bangun pagi-pagi, pergi ke tempat yang sunyi. Artinya apa? Yesus mempersiapkan, doa dipersiapkan untuk berjumpa dengan Allah. Lalu ketika Yesus melakukan itu, berarti Yesus melakukan dengan rutin dan juga dengan kedisiplinan. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu dilihat oleh murid-murid. Keteladanan berdoa menarik perhatian murid-murid sehingga mereka ingin dan meminta Yesus untuk mengajarkan mereka dalam hal berdoa. Saudara yang terkasih, pertanyaannya, apa yang membuat murid-murid itu tertarik untuk diajarkan Kristus dalam hal berdoa? Atau apakah dengan meminta, mencari, mengetuk, secara otomatis itu dapat menjawab akan doa-doa kita? Apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan doa kita? Bagi orang yang meminta, mencari, dan mengetuk, orang demikian adalah orang yang memiliki hati yang fokus untuk mencari Allah dan menaruh pengharapannya hanya kepada Dia, yaitu Kristus. Pembacaan kita hari ini ingin menggambarkan bahwa Allah itu diumpamakan seperti Bapa yang peduli kepada anak-anaknya. Dikatakan kepada anak-anaknya, kalian boleh meminta di dalam doa. Kalian boleh mencari dalam doa. Tapi kalian juga harus tekun di dalam doa.
Meminta berarti mengandung kesadaran akan kebutuhan dan kepercayaan bahwa Allah mendengarkan doa kita. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berdoa kita minta apa? Terkadang kita lupa bahwa kita banyak meminta apa yang kita inginkan. Tapi hari ini kita diarahkan secara sadar kita akan berdoa akan kebutuhan kita. Terkadang kita merasa doa kita tidak dijawab karena kita berdoa apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Seorang murid di sekolah, mungkin dia berdoa, Tuhan berilah saya handphone yang tercanggih. Dalam doanya ia nyatakan seperti itu, dia minta seperti itu. Tapi sebagai murid, apa yang dia butuhkan? Dia butuhkan adalah kepandaian. Ini loh yang diperlukan. Kita harus sadar akan meminta sesuai dengan kebutuhan. Dan percaya bahwa Allah mendengarkan doa kita. Itu dalam hal meminta. Mencari berarti menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh disertai ketaatan kepada kehendak Allah. Ini berarti apa? Ketika kita meminta dalam doa kebutuhan kita, doalah secara sungguh-sungguh. Sama seperti Yesus, dia menyiapkan waktu. Dia bangun pagi-pagi. Dia pergi ke tempat gelap. Dan ia mengungkapkan kebutuhannya sebagai permohonannya di dalam doa. Lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Tetapi kita harus tahu di sini. Permohonan yang sungguh-sungguh harus disertai ketaatan kepada kehendak Allah. Apa artinya? Terkadang kita minta doa, Tuhan, saya mau A. Dan kebetulan Tuhan Yesus menjawab A, puji Tuhan. Tapi bagaimana ketika kita minta A, Tuhan Yesus menjawab B. Atau kita meminta B, Tuhan Yesus menjawab C. Tuhan menjawab dengan cara Tuhan. Karena yang menerima bagian dari Allah, Allah sediakan seturut rencananya. Bukan rencana kita. Allah mengetahui bahwa Tuhan itu penuh kasih. Ia tahu apa yang terbaik bagi kehidupan anak-anaknya. Ia tidak pernah salah dalam menjawab doa-doa mereka yang mencari kehendaknya. Tidak pernah salah. Ketika kita minta A, Tuhan menjawab B. Tuhan bukan berarti Tuhan salah. Tapi Tuhan tahu kebutuhan yang paling kita butuhkan. Sesuai dengan kehendak Allah. Mengetok berarti menunjukkan adanya ketekunan dalam menghampiri Allah. Sekalipun ia tidak menjawab dengan segera. Berarti ini dikatakan seperti orang ketok pintu rumah orang. Dia ketok tidak buka. Lalu dia panggil lagi nama orang itu. Dia ketok tidak buka. Dia menunggu. Diperlukan kesabaran, diperlukan ketekunan. Sekalipun belum ada jawaban dari luar, dari dalam. Sama seperti Allah. Ketika kita mengetok, kita harus tekun dalam menghampiri Allah. Sekalipun ia
tidak menjawab dengan segera. Berarti di dalam doa ada proses. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan ini sudah dikatakan tadi, diumpamakan Allah sebagai Bapa yang peduli kepada anak-anaknya. Bapa yang memperhatikan kebutuhan anak-anaknya. Demikian pula Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh pekerjaan Roh Kudus, Dia memahami seruan kita. Dia dengar permohonan kita. Bahkan keluhan yang mungkin tidak terucap. Allah mengetahui itu semua. Orang yang berdoa dipimpin oleh Roh Allah, menyadari betapa pentingnya komunikasi dengan Tuhan dan harus menjaga hubungan itu dengan baik. Orang yang berdoa dipimpin oleh Roh Allah agar ia menjadi kuat dalam memahami apa yang Allah mau, bukan Dia mau atau kita mau. Terkadang dengan pernyataan-pernyataan ini, minta, cari, ketuk, orang percaya beriman, dia lakukan ini. Tapi ketika dia minta, dia mencari, dia mengetuk, tidak terbukti. Tidak ada jawaban sepertinya. Sesuai dengan rencana yang dia harapkan. Tapi ketahuilah, Yesus yang kita kenal sebagai Bapa dan Allah kita akan menyediakan yang terbaik. Karena Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia bekerja melalui Roh Allah dan Dia akan memenuhi kebutuhan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita telah membaca merenungkan firman Tuhan. Marilah kita tundukkan kepala kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah membaca merenungkan firman-Mu. Dan hari ini kami dibukakan pikiran kami. Hati kami dibukakan. Ketika kita berdoa, meminta, mencari, mengetuk, tapi belum ada hasilnya. Tuhan, terkadang kami tak sabar. Atau hasilnya pun tidak sesuai dengan keinginan kami. Atau proses ini terlalu lama. Untuk itu Bapa, curahkan Roh Kudus, membuat kami mengerti bahwa setiap permohonan ada kehendak Tuhan di dalamnya. Ada waktu Tuhan untuk menjawabnya. Sehingga kami tidak menyalahkan Tuhan. Kami merasa tidak Tuhan dengar. Tapi kami makin tekun. Meskipun jawaban itu seakan-akan tidak pernah hadir. Curahkan Roh Kudus ke atas kami Bapa. Terima kasih. Tuhan Yesus yang baik. Allah yang hidup. Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam doa ini kami ingin menyerahkan jemaat kami Ebenezer. Di tengah-tengah keluarga mereka, di minggu Epifani ini, tampakkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah keluarga ini. Sehingga keluarga merasa bahwa berkat Tuhan tidak pernah jauh. Sekalipun pekerjaan mereka saat ini tidak ada. Atau ada tapi dipotong segala macam penggajian. Sehingga tidak dapat mencukup lagi kebutuhan keluarga. Tuhan Yesus, Engkau adalah yang hidup. Karena Engkau hidup, maka kami yakin Engkau dapat melakukan apa saja. Kuasa apa saja. Bagi anak-anak-Mu ini Bapa. Lihatlah kami Bapa. Dengarkan kami.
kami perlu memerlukan kasih Tuhan di dalam keluarga kami. Jangan tinggalkan kami Bapa. Kami serahkan keluarga-keluarga, jemaat-jemaat GPIB Ebenezer ke dalam tangan-Mu. Kami ingin juga mendoakan bagi mereka yang terkena COVID. Tuhan Yesus, bukan hal yang memalukan seorang kena COVID sehingga ia menyembunyikan. Tapi Bapa, ketika mereka atau keluarga itu terkena COVID, datanglah jamah mereka. Beri mereka jawaban melalui kesembuhan, melalui makanan, minuman, dan juga perhatian dari lingkungan sekitar. Kami serahkan itu semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan negara kami, bangsa kami dalam menangani pandemi ini. Tuhan, berilah kemampuan, kesanggupan bagi pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat mengatasi pandemi ini dan cepat dapat berakhir. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam kekurangan dan kelemahan kami, tapi kami yakin iman kami bersama Kristus akan menjawab sebuah kebutuhan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.